Ya, materi kita selanjutnya adalah mengenai DKV sebagai bidang kajian multidisiplin. Sebenarnya apa yang dimaksud multidisiplin di sini? Jadi multidisiplin itu merupakan gabungan dari beberapa cabang ilmu yang bisa membantu sebuah kajian ini bisa menjadi mendalam. Jadi ketika kita mengkaji sebuah objek seni, pada dasarnya kita melihat sebuah objek itu dengan kacamata. Nah, ketika banyak sekali cabang-cabang ilmu yang lain itu diibaratkan adalah lensa yang mana kita bisa memilih lensa itu yang tepat supaya objeknya itu bisa terlihat tajam. Nah, mungkin gambarannya seperti itu supaya Anda lebih mudah lagi dalam memahami uh, apa itu pendekatannya. Kita bisa lihat dari mana saja. Yang pertama kita bisa lihat dari proses, dari karya dan proses itu sendiri. Proses itu luas ya, bisa proses kreatif, proses idenya, penjelajahan idenya, proses secara teknikal. Nah, itu kita bisa bahas. Misalnya sebuah iklan rokok yang paling idenya paling kreatif. Kenapa iklan rokok itu bisa menjadi sangat kreatif? Bagaimana si desainer itu dalam menghasilkan idenya itu inspirasinya seperti apa, maknanya apa, seperti itu yang kita bisa bahas. Karena keterbatasan yang ada di dalam iklan rokok, keterbatasan itu dalam arti sangat diatur, tidak boleh menyebutkan merek, tidak boleh menyebutkan rokok, sehingga art director dalam menciptakan sebuah iklan rokok itu haruslah membuat ide yang sangat-sangat di luar dari konteksnya. Jadi semua itu dilambangkan, disimbolkan dengan makna-makna yang sifatnya itu adalah konotasi. Jadi makna itu tidak bisa serta-merta langsung diserap. Nah, Anda bisa juga mengkaji permasalahan mengenai proses. Kemudian permasalahan selanjutnya mengenai estetika. Estetika itu jelas kaitannya dengan nilai-nilai keindahan, tapi sebenarnya kita bisa bagi dua di sini. Estetika kita bisa menggunakan estetika yang tradisi, kita juga bisa menggunakan estetika dalam arti applied estetik atau estetika terapan. Nah, lalu mana yang harus Anda pilih gitu? Estetika yang tradisi itu sebaiknya untuk memfokuskan karya-karya yang statik, kayak misalnya poster, ilustrasi, logo. Sementara estetika yang applied estetik lebih untuk karya-karya yang bersifat dinamis, jadi ada durasi di situ seperti halnya film atau animasi yang 3D yang ada durasinya, atau mungkin semacam karya-karya yang iklan TV itu ya, jadi itu bisa ada durasinya. Kemudian Anda bisa mengkaitkan juga dengan permasalahan lifestyle, bagaimana sebuah brand itu diminati karena adanya gaya hidup, itu juga bisa. Dampak sosial Anda bisa mengkaitkan dengan kemajuan teknologi. Jadi semisal misalnya berbelanja yang dahulu tidak secara online, sekarang ada website e-commerce katakanlah, atau ya semacam ya aplikasi-aplikasi yang berbasis belanja online. Di situ akan banyak sekali desain-desain user interface atau user experience yang mana melibatkan masyarakat sosial. Ini dia bisa jadi percaya dan belanja di situ. Yang terakhir itu sejarah. Intinya sejarah itu adalah membahas desain dalam periodisasi tertentu. Jadi misalnya Anda bisa membahas kecenderungan iklan cetak dari tahun 90-an sampai 2000, atau gaya style poster, atau mungkin memfokuskan ke produk tertentu, iklan Coca-Cola dari tahun sekian ke tahun sekian. Nah, saya rasa bila Anda ingin membahas karya yang sifatnya ada periodisasinya itu harus jelas. Nah, semua ini tidak harus Anda kaji secara keseluruhan, tapi Anda bisa memfokuskan pada salah satu saja. Nah, pastinya disesuaikan dengan permasalahannya yang mana.